Pemprov Maluku terima DIPA tahun 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Maluku menyerahkan DIPA tahun anggaran 2019 untuk satuan kerja di wilayah Provinsi Maluku. Penyerahan DIPA dilaksanakan di lantai 7 kantor Gubernur Maluku Jumat pagi untuk satuan kerja kementerian lembaga di wilayah Provinsi Seribu Pulau itu. Secara simbolis, DIPA Provinsi Maluku tahun 2009 diserahkan oleh Gubernur Maluku Said Asgaf kepada 10 kuasa pengguna anggaran atau KPA yang mewakili instansi vertikal Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pagu Anggaran Besar, dan Satker Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik. Percepatan proses administrasi dan penyampaian DIPA tahun anggaran 2019 sebelum tahun anggaran berjalan dimaknai sebagai upaya pemerintah mendeklarasikan pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat. Percepatan proses administrasi dan penyampaian DIPA tahun anggaran 2019 sebelum tahun anggaran berjalan dimaknai sebagai upaya pemerintah mengakselerasi pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat. Dalam kesempatan yang sama diserahkan pula daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku. Nilai pagu anggaran belanja negara tahun anggaran 2019 di Provinsi Maluku mencapai 20,72 triliun rupiah dengan perincian sebagai berikut. Alokasi belanja satuan kerja kementerian lembaga sebesar 7,77 triliun. Alokasi tersebut terbagi atas jenis belanja pegawai sebesar 2,73 triliun rupiah, belanja barang 2,75 triliun rupiah, belanja modal 2,72 triliun, dan belanja satuan sosial 17,48 miliar rupiah. Dana belanja kementerian lembaga tersebut terbagi dalam 431 DIPA yang nantinya akan disalurkan melalui 4 kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, yaitu KPPN Ambon, KPPN Masuhi, KPPN Tual, dan KPPN Samlaki. Belanja ini diprioritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan dan melaksanakan program pembangunan di tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RKP yang utamanya untuk pembangunan SDM, penyelesaian infrastruktur dalam rangka memacu investasi dan perlindungan sosial. Rincian transfer ke daerah dan dana desa sebesar 12,95 triliun rupiah meningkat 3,43% dibanding tahun 2018. Alokasi ini terbagi atas transfer ke daerah sebesar 11,83 triliun rupiah dan dana desa sebesar 1,12 triliun rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Sudarmanto menjelaskan beberapa tantangan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah adalah perbaikan efektivitas belanja negara agar betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal pada pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komprehensif oleh kementerian lembaga yang berupa belanja modal pusat dan pemerintah daerah melalui DAK, fisik, perbaikan data kelola keuangan, khususnya untuk dana desa serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan anggaran kementerian lembaga dan dana desa. APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. Rencana keuangan tahun lalu kita ini ditetapkan sebagai penopang perekonomian Indonesia tumbuh berkesinambungan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Maluku. Gubernur Maluku Said Asgaf berpesan kepada para bupati, wali kota, dan KPA agar berbagai kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2019 segera dimulai dan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam tahun 2019, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran. Hindarkan pola lama penyerapan anggaran yang menumpuk pada menjelang tahun anggaran berakhir. Ketiga, meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah baik di pusat maupun di daerah di tahun 2019, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran. Yang keempat, kendala administrasi, prosedural, birokrasi, dan sebagainya segera diselesaikan di awal tahun agar program-program pemerintah dapat segera berjalan sehingga dapat memberikan multiplier efek yang segera dapat dirasakan oleh masyarakat kita.
mengeliminasi kendala administratif, prosedural, dan birokrasi, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan segera dan rakyat dapat merasakan manfaat program tersebut tanpa menunggu lebih lama. Asegaf juga berharap agar menghindari pola lama penyerapan anggaran yang menumpuk menjelang tahun anggaran berakhir, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan, dan membenahi sistem tata kelola APBD dengan semangat simplifikasi tanpa menghilangkan akuntabilitas dengan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.